dari keluarga berada, apalagi yang saya bisa punya? Yaudah, pekerjaan yang saya tahu, saya juga nggak pinter-pinter banget waktu itu. Wajah juga ya 11-12 lah kalau sama Reza Radian, ya bisa dilihat tulisan. Kayaknya udah enak banget ya. Nah, tapi saya tahu bahwa ini adalah profesi dalam pikiran saya, dalam benak saya. Saat itu yang ada adalah kayaknya udah akhir dari karir saya. Udah cukup jadi seorang waiters aja, cukup jadi seorang pelayan restoran aja. Paling saya berpindah dari satu restoran ke restoran lain. Mentok-mentok saya bisa pindah ke hotel karena saya tahu kalau di hotel itu tipsnya lebih gede. Pikiran saya cuma kayak gitu. Ternyata Tuhan punya persimpangan yang saya perlu ikuti detaknya, sehingga di tengah perjalanan saya ketemu ini itu, dan Tuhan bawa saya sampai kepada satu profesi yang sangat tidak terduga. Sampai kalau teman-teman SMA saya kena atau ketemu saya hari ini, mereka ngomong, aku tuh nggak pernah duga loh kalau kamu tuh bisa jadi orang yang kayak gini. Kenapa emang? Kamu dulu dableknya setengah mati, bodohnya setengah mati, nakalnya setengah mati gitu. Teman-teman saya pada heran, guru-guru saya dulu juga heran. Saya ngomong, kalau kamu heran, saya jauh lebih heran kenapa hidup saya bisa ada di tempat ini. Tapi saya tahu itu bukan karena kuat dan gagah saya. Setiap dari kita punya masa lalu. Setuju? Mungkin kita masih bergelut dengan masa lalu kita. Mungkin kita masih enggan untuk mengingat masa lalu. Tapi satu hal, bersama Tuhan kita punya masa depan. Jangan terlalu sibuk untuk memikirkan masa lalu, karena di masa lalu tidak ada masa depan. Saya ulangin sekali lagi kata-kata ini. Maksudnya gimana sih? Ketika kita bergelut terus-menerus dengan kondisi yang ada di masa lalu, kita perlu menyadari satu hal, bahwa di masa lalu itu tidak ada masa depan. Yang ada di masa lalu adalah kehidupan kita di masa lalu, dan yang ada di masa depan adalah masa depan. Jadi jangan pernah kaitkan masa lalu Anda dengan masa depan yang akan Tuhan sediakan untuk Anda. Mari berproses dan mari berprogres dengan kondisi, dengan jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Satu kata lagi, bahwa masa lalu seseorang tidak menentukan masa depan seseorang. Artinya apa? Mau jadi seperti apa Anda di masa lalu, mau dari mana Anda berangkat, mau bahkan dari tempat yang tidak terduga Anda berangkat, dari lingkungan seperti apa Anda berangkat. Satu hal yang Anda, saya, dan kita semua perlu ketahui, bahwa itu tidak akan menentukan masa depan Anda seperti apa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengubah banyak orang dari sebuah sampah jadi sebuah mahakarya. Saya mungkin bisa berkata bahwa masa lalu saya adalah masa lalu yang sampah. Ketika saya bertemu dengan seorang kreator yang luar biasa, yang kita sebut dengan nama Tuhan Yesus, Dia yang mengubah saya, yang punya masa lalu kayak sampah, mengubah jadi sebuah mahakarya yang masih terus berproses hari ini. Kalau ada orang melihat sampai hari ini, sekali lagi, saya ada di tempat ini, belum jadi orang yang besar. Iya, benar, saya besar, saya tahu, bukan itu maksud saya. Belum jadi orang yang mungkin ternama atau lain sebagainya. Tapi buat saya, adanya saya di titik ada di hari ini, itu semua kasih karunia dunia ini. Artinya kalau kita sama-sama mau berjalan di dalam kasih, ada 3 kata yang kita perlu tahu. Satu, kata berjalan. Kata berjalan ini berbicara soal apa? Berbicara soal kata kerja. Berjalan itu artinya berprogres. Yuk sama-sama katakan, berprogres. Boleh angkat tangan kanannya? Boleh angkat tangan kanannya? Taruh di teman kanannya, katakan, my friend. Ngomong sama teman kanannya, katakan, bestie. Ayo kita. Katakan, bestie. Ayo kita. Berprogres. Boleh angkat tangan kirinya? Taruh teman kanan kiri, katakan, bestie. Ngomong gampang. Yang penting action. Sampai pipi temannya. Kata yang pertama adalah kata apa? Berjalan. Berjalan artinya yang saya lakukan saat ini adalah berjalan. Berpindah dari satu titik kepada titik selanjutnya, yang akhirnya kita perlu, sayang tidak ada papan tulis. Kita perlu tahu bahwa berjalan itu selalu memiliki yang namanya tujuan. Dan kata di dalam itu memberi sebuah informasi di mana letaknya. Jadi ketika kita berjalan di dalam kasih itu adalah sebuah, anggapnya sebuah tempat yang luas kayak ini, dan kita sedang berjalan ada di dalamnya, berjalan di dalam kasih. Sayangnya kasih seperti apa yang seringkali kita perlu tahu terlebih dahulu.
kita terjebak pada satu kondisi di mana hari-hari ini anak muda selalu punya kata-kata 5 bahasa kasih, 5 love language. Wah, ini kata-kata yang udah di-abuse sedemikian rupa dari zaman saya SMA, kata-katanya udah ada. Hari-hari ini 2-3 tahun ini kata-kata ini di-abuse sedemikian rupa. Jadi kata-kata kalau punya pasangan atau mungkin teman-teman sekarang yang udah, saya nggak takut untuk ngomong pacar. Kenapa? Karena buat saya gereja atau mungkin kita terlalu menutup dengan kata pacaran, padahal itu udah terbuka di sekitar. Apakah saya membenarkan? Enggak, saya tidak membenarkan, saya tidak menyalahkan juga. Tapi kita tahu bahwa itu ada di sekitar kita. Jadi buat beberapa orang yang punya pacar dalam tanda kutip atau punya pasangan, 5 love language ini adalah salah satu yang bahasa kasihku itu adalah quality time. Jadi aku tuh pengennya sama kamu terus. Ada yang zaman dulu, ini saya lagi zaman dulu. Begitu telepon, udah malam, bubuk ya. Iya, udah tutup teleponnya ya. Kamu aja yang tutup teleponnya. Ya udah, oke, tutup teleponnya ya. Udah, bareng-bareng ya. Iya. 1, 2, 3. Itu nggak ditutup sih. Percayalah, yang ketawanya jadi itu pernah melakukan hal itu. Kata-kata ini kan yang di-abusive sedemikian rupa. Bahkan ada satu bagian di mana dari 5 bahasa kasih ada satu yang physical touch. Wah, bahasa kasih itu physical touch. Jadi biasa kalau aku memeluk orang, itu tuh hal yang biasa karena itu bahasa kasih buat aku. Itulah yang saya katakan abuse sedemikian rupa. Kenapa dengan seperti itu? Mari sama-sama kita akan buka di tema kita hari ini. Oke. Yuk, sama-sama kita buka Kolose 3 ayat 12. Ternyata di Kolose 3 ayat 12 itu juga ada 5 bahasa kasih yang kita bisa gunakan dan kita bisa lebih tepat untuk menggunakan. Karena kita akan coba kongruenkan antara 5 bahasa kasih yang ada di Kolose 3 ayat 12 dengan 5 bahasa kasih yang kita tahu secara umum dan secara garis besar. Waktu saya berapa menit, Mas Ian? Saya perlu pasang stopwatch dulu. Karena saya punya kebiasaan kalau udah ngomong berhentinya tuh susah katanya. Waktu saya tinggal berapa menit? Nanti tolong kalau udah mau habis, masih ada 20 menit? Oke, thank you. Yuk, sama-sama kita buka Kolose 3 ayat 12. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam kasih. Dan saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena itu sebagai orang-orang apa? Pilihan Allah. Ingat, orang-orang apa? Artinya kalau orang-orang pilihan Allah itu kita di antara banyak orang, dan udah dipilih satu persatu. Kamu saya pilih, kamu saya pilih, kamu saya pilih, kamu saya pilih. Jadi kita adalah generasi atau orang-orang yang berbeda dari orang yang kebanyakan. Kenapa? Karena anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih, diambil secara langsung dan ditunjuk secara langsung. Itu adalah bahasa lain untuk kata pilihan. Yang apa? Yang dikuduskan dan apa? Anda bukan hanya dipilih. Istilah lainnya adalah apa? Dikuduskan dan dikasihinya. Kalau istilah sederhananya saya pakai analogi. Saya di antara kebanyakan orang mungkin lagi lihat Coldplay, Coldplay ya. Di antara ribuan banyak orang, Tuhan temui saya, artinya Dia pilih saya, Dia ambil saya, lalu saya dikuduskan, saya dipakai satu baju baru, dikuduskan. Udah? Karena apa? Kehidupan lama saya adalah kehidupan yang berdosa, kehidupan lama saya kehidupan yang tidak tahir dan lain sebagainya. Ketika sudah dipilih, saya dimandikan terlebih dahulu, dikuduskan. Dan apa? Dikasih. Artinya kalau dikasih, contohnya ini analogi, saya dipakai baju yang lebih bagus saat ini. Karena udah dipilih, udah dibersihkan, dari semua noda-noda yang ada, lalu saya dipakai baju yang layak. Maka setelah itu apa? Ini adalah 5 bahasa kasih yang kita bisa pelajari sama-sama di sini. Dikasihinya. Kenakanlah apa? Udah dipakai baju, kenakanlah apa? Ini aksesoris bahasa kasihnya. Itu adalah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
Jadi kalau Anda mau belajar tentang 5 bahasa kasih, kita sama-sama coba berkaca kepada 5 bahasa kasih yang ada di sini. Yaitu apa? Bahasa kasih kita adalah apa? Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua adalah kemurahan. Belas kasihan itu apa? Saat Anda melihat teman Anda tahu apa yang dia rasakan, Anda akan berdoa kepada orang tersebut. Saya masih ingat banget satu kejadian di mana waktu kami lagi di gereja saya dengan ibu saya, for your information, ibu saya mengalami sakit stroke. Dan setiap kali kami pulang ibadah, kami itu selalu pulangnya terakhir. Jadi kalau orang-orang udah duduk ya, udah pulang ibadah, biasanya kami terakhir kali pulang. Nunggu orang selesai, karena ibu saya jalannya susah. Daripada didorong-dorong atau lain sebagainya, kita terakhir. Oke? Kurang lebih duduknya kayak gini. Jadi saya biasanya duduk di pojok seperti ini, terus orang-orang di sana biasanya keluar, saya mundurin kursi saya dan ibu saya untuk orang-orang bisa keluar. Singkat cerita, pagi itu hal yang berbeda. Di sebelah ibu saya ada seorang muda yang jauh lebih muda dari saya waktu itu. Dia mau nggak keluar-keluar, dia sama papanya waktu ibadah. Saya pikir gini, kenapa nggak keluar? Oh mungkin papanya juga sakit. Ternyata tidak. Sang anak muda ini tiba-tiba datang ke saya. Dia ngomong kayak gini, sederhana sekali. Ko, dia panggil saya Koko waktu itu. Ko, sorry, saya nggak tahu kenapa saya ingin doain mamanya Koko. Karena dia ngeliat mama saya nggak berdiri, terus tangannya juga kelihatan tidak pada umumnya. Sang anak muda ngomong bahwa, Ko, saya boleh nggak doain mamanya Koko? Kak, saya boleh nggak doain mamanya kakak? Kurang lebih kayak gitu kata-katanya. Oh, boleh, silakan, nggak apa-apa. Dia doain mama saya. Apakah mama saya tiba-tiba sembuh? Mama saya tiba-tiba tangannya bisa bergerak, jalannya normal? Tidak. Masih sama. Satu-satu yang berubah. Cara pandang saya melihat kondisi yang ada, yang diubah oleh manusia. Anak itu bukan seorang pendeta, bukan anaknya pendeta, bukan orang yang timbul di panggung gereja, enggak, seorang jemaat biasa. Tapi apa yang Anda bisa lihat? Kasih dari orang itu berdampak untuk saya sampai hari ini. Hari itu saya sadar bahwa saya udah pelayanan mimbar waktu itu. Saya udah bekerja sebagai seorang pembicara. Tapi saya nggak pernah melakukan hal yang sama yang kayak dia lakukan ke orang di sekitar saya, ke orang di sebelah saya. Mungkin saya nggak kenal, tiba-tiba saya mau doain dia. Which is sama-sama di gerejanya. Saya mungkin lihat orang apa, tapi saya nggak pernah lakukan hal itu. Itu hal yang berbeda, totally different dari yang pernah saya tahu. Dan saya tahu hari itu adalah salah satu bahasa kasih yang kita bisa pakai di sebelah Anda. Anda punya teman di sekitar Anda. Mungkin teman Anda sedang ngalamin kondisi di rumah yang kayaknya nggak nyaman, nggak enak. Ngomong sama teman Anda, mungkin kata-katanya laser, tapi Anda bisa berdoa buat orang tersebut. Karena Anda punya belas kasihan ke orang itu. Cara kita belajar tentang bahasa kasih bukan lagi ngomongin tentang pemberian yang terbaik, waktu yang banyak, dan lain sebagainya. Tapi mari sama-sama kita lihat bahwa ini dari 5 bahasa kasih yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda, kita, dan saya di tempat ini. Mungkin punya belas kasihan untuk orang yang ada di sekitar kita. Melihat orang lain bukan lagi melihat sebagai satu sosok, tapi melihat dia sebagai ngantuk ya. Saya kalau di kelas training saya kayak gini udah seneng banget saya biasanya ya. Tapi sama-sama kita lihat bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang jadi objek atas kasih kita. Saat Anda melihat bahwa ada hal yang tidak berjalan dengan normal, waktunya Anda datang kepada orang tersebut. Mungkin Anda nggak perlu berkata apa-apa, mungkin Anda nggak perlu berbicara atau berbincang apa-apa pada orang tersebut. Tapi Anda bisa katakan bahwa I'm staying here with you. Saya punya kebiasaan ketika teman-teman saya punya masalah, saya tuh nggak pernah tanya, kamu lagi punya masalah apa? Istri saya cukup tahu hal itu. Bahkan ketika saya punya masalah, saya juga nggak pernah datang ke orang lain atau apa. Saya ngomong, kamu ada di sekitar saya, duduk diam di sekitar saya, itu sudah sangat membantu. Keberadaan kamu itu sudah sangat membantu untuk saya. Begitu pula yang saya lakukan. Kalau ketika saya tahu saya punya teman yang sangat sedang mengalami sebuah masalah, sedang mengalami sebuah cobaan yang berat, saya nggak pernah tanya cobaan apa yang sedang kamu alami. Saya nggak pernah tanya gimana yang kamu rasain hari ini, gimana perasaan kamu. Bukan saya nggak peduli, enggak. Tapi saya akan temani dia,
sampai dia melewati proses itu. Saya akan sediakan waktu sedemikian rupa untuk saya jadi seorang teman pendengar yang baik buat dia, teman bercanda yang saya tahu gimana cara bercandanya dia. Saya nggak pernah tanya masalahmu gimana perasaan kamu sekarang. Udah baik kan? Tuhan baik gak sama kamu? Saya nggak pernah nanya gitu. Karena saya tahu Tuhan selalu baik dalam proses yang mungkin saat ini sedang dilalui. Saya cuma jadi seorang teman yang menemani dia dalam perjalanannya dia ketika dia sedang mengalami proses yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup. Itu yang pertama, yaitu adalah apa? Belas kasihan. Yang kedua adalah kemurahan. Kemurahan berbicara soal apa? Kemurahan itu bukan tentang harga yang murah. Kasih karunia itu adalah sebuah kemurahan. Namun ketika kita menggunakan seenak mungkin meng-abuse, kata-kata meng-abuse itu bahasa lain dari abuse itu meremehkannya atau menggunakan tidak sepada mestinya, itu menjadinya bukan lagi kemurahan tapi memurahkan hal tersebut. Kemurahan itu adalah satu hal yang mahal, yang besar pada dasarnya, namun kita bisa terima sebagai satu hal yang sederhana karena itu adalah sebuah kemurahan. Kemurahan dalam konteks ini apa? Bagaimana kita bisa murah hati kepada orang yang ada di sekitar kita. Mungkin Anda nggak punya banyak uang, mungkin Anda nggak punya banyak hal, tapi mungkin Anda punya banyak waktu yang Anda bisa sisihkan dengan orang-orang tersebut untuk menemani dia, dengerin ceritanya dia. Sometimes mendengarkan cerita orang lain itu jauh lebih penting daripada apa yang bisa Anda berikan kepada orang tersebut. Menemani dia melewati setiap permasalahan, percobaan atau apapun, itu adalah kemurahan hati yang ada dalam diri kita yang kita bisa berikan kepada kita. Yang ketiga adalah apa? Kerendahan hati. Wah, bukan berarti karena Tuhan, kayak Tuhan sedang lagi hukum kamu deh. Saya tuh paling sebel banget deh kalau ada orang udah ngomong kayak gini, saya sih ngampuni orang itu, saya sih ngampuni orang, tapi lihat aja nanti Tuhan yang balas dia. Ini loh, udah ngampuni kok bawa Tuhan untuk ikut-ikutan dalam perkara ini. Pernah kalau kayak gitu? Mungkin kita sendiri yang pernah ngelakuin hal itu. Saya paling sebel banget kalau ada orang ngomong, oh aku sih ngampuni, lihat aja tapi nanti Tuhan pasti balas. Anakku, sejak kapan Tuhan jadi tukang jagalmu, nak? Kenapa yang ada masalah saya atau orang itu dengan orang lain, Tuhan yang harus balesin itu? Kayak kita punya backupan tuh, lihat. Backupan saya ini kan kayak ada seorang anak yang kamu nggak tahu ya bapak saya siapa? Ya nggak tahu, nggak tahu bapak kamu siapa kok, tanyanya ke saya gitu kan. Dalam kondisi ini kita perlu sadar juga bahwa apa? Kerendahan hati kita melihat orang-orang yang sedang diproses itu bukan berarti itu kamu perlu belajar deh, kamu perlu mengoreksi diri kamu, loh. Dengan segala kerendahan hati datang sama orang itu ngomong bahwa Tuhan punya rencana besar buat kamu. Kalau hari ini kamu sudah melewati sebuah badai yang begitu besar, artinya apa? Ada pelangi sedang disediakan buat kamu di hari besar. Teman-teman, kita semua terlahir di tengah badai. Jadi kalau hari ini ada hujan rintik-rintik, ada hujan yang sedang hampir dalam hidup Anda perlu tahu, Anda terlahir di tengah badai. Badainya masing-masing. Setiap orang punya badai kehidupannya masing-masing. Yang mungkin kita nggak bisa samakan satu sama lain, tapi dengan segala kerendahan hati. Jangan pernah katakan itu Tuhan sedang menghukum kamu. Oh, Tuhan bukan manusia yang kita bisa sama ratakan bahwa cara menghukum kita kayak gini, maka Tuhan akan menghukum kita kayak gitu. Dengan segala kerendahan hati mau bahwa saya sedang siap untuk diproses. Mungkin hati saya terlalu keras sehingga Tuhan perlu melunakkannya lewat hal-hal yang seperti itu. Kalau Anda nge-gym atau Anda akan beban, hari pertama Anda akan beban, besok itu pasti badan Anda akan bahasa Korea itu jarum. Tahu jarum? Jarum itu bukan bahasa Korea kok, enggak saya bercanda ya, takutnya yang sini kira itu bahasa Korea, enggak. Jarum itu kayak badan Anda akan merasa sakit semuanya karena otot Anda sedang di-stretch sedemikian rupa, sama kayak karet itu kalau lingkarannya segini Anda itu masih bisa men-stretch karet sampai dengan ukuran tertentu. Itu maka yang pertama kita lakukan apa? Dengan segala kerendahan hati, mari Anda punya lutut yang Anda bisa berlutut untuk ngomong, Tuhan, ini waktunya aku ngomong kayak gini. Bertemu muka dengan muka apa? Tenggelam di dalam kasih-Mu.
waktunya kita mengerjakan hati kita untuk bertemu dengan seorang itu. 2020 adalah masa yang cukup berat buat kami keluarga. Kami ada di sebuah kondisi yang tidak mudah saat itu. COVID menyerang semua orang di dunia. Kerjaan saya saat itu dipospon, saya nggak bisa. Karena pekerjaan saya harus mempunyai orang kayak gini, harus banyak orang kayak gini selama berapa bulan ya? Bulan lebih, saya nggak bisa keluar rumah karena kondisinya. Saya pikir kan sebulan 2 bulan selesai. Saya ngomong tabungan saya tinggal kuat sampai bulan tertentu. Saya sampai ngomong sama istri saya ngomong, yaudah kalau tabungan kamu habis, kita hidup pakai tabunganku. Yaudah, pakai tabunganku aja. Tapi hidup dari tabungan. Saya ngomong, itu hal terberat yang pernah saya alami. Saya harus hidup dari tabungan istri saya waktu itu untuk menghidupi keluarga. Tapi kami tahu, bukan karena Tuhan sedang jahat sama saya, tapi karena Tuhan sedang melembutkan hati saya, melembutkan segala sesuatu yang mungkin dari dulu saya bawa, sehingga saya perlu belajar satu dengan rendah hati kembali untuk ngomong, Tuhan, aku ini hanya ciptaan dari sebuah ciptaan. Aku butuh Engkau. Sepanjang 2020 sampai dengan 2021, banyak hal yang saya tak pernah duga hari itu. Tiba-tiba saya bisa ketemu orang dan perlahan Tuhan mulai pulihkan perekonomian keluarga kami dari uang yang bisa saya pikir 3 bulan, 6 bulan aman lah, sampai berapa bulan aman lah. Ternyata saldo tabungan kami minus. Mungkin Anda ngerasa apa dampaknya? Saya biasa nggak punya uang. Buat beberapa orang nggak punya uang itu ya biasa. Tapi akan luar biasa ketika ada cicilan, ketika ada kebutuhan hidup ini itu dan lain sebagainya yang harus dilalui. Nanti kita akan tahu. Tadi saya ngomong sama istri saya, enak ya nggak tahu dia mereka kenapa. Masih yang dipusingin adalah PR matematika sama kimia. Kita udah mikir gimana hidup dari bulan ke bulan gitu. Kalau Neil Armstrong bagaimana mikirin hidup di bulan, kita udah Indonesia orang yang hebat, udah mikirin gimana hidup dari bulan ke bulan gitu. Tapi lepas dari itu, dengan segala kerendahan hati, saya datang ke Tuhan, kau nggak sanggup. Saya nggak punya banyak kata yang indah. Siang hari itu saya bisa ngomong sama Tuhan, saya cuma ngomong, God, please help me. Lord, I surrender. Aku bersabar. Satu kata yang bisa saya cuma ngomongkan. Apakah besok paginya tiba-tiba saya jadi kaya raya? Apakah besoknya tiba-tiba job datang, COVID selesai? Tidak. Tapi satu yang bukan, respon saya melihat kondisi yang ada jauh berbeda. Respon saya melihat COVID yang datang bukan lagi sebuah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari penyertaan Tuhan. Saya belajar untuk memulai ini, itu dan lain sebagainya sampai akhirnya saya punya sebuah studio di rumah. Satu kamar saya rombak dari sebuah studio. Puji Tuhan hari itu mulai berangsur membaik. Saya kenal sebuah perusahaan mulai kenal istilah Zoom. Saya awalnya di Zoom nggak dibayar sampai akhirnya sehari saya bisa nge-Zoom di 2-3 perusahaan pada hari yang sama. Dulu saya kalau ke 3 perusahaan berarti saya harus loncat dari satu kota ke kota lain, yang dari bandara ke bandara dari dekannya setengah mati karena dulu dan sebagainya. Tapi hari itu hari yang berbeda. Dengan segala kerendahan hati saya ngomong, Tuhan, ini karena Engkau, kan karena aku. Hari ini kalau Anda sedang melalui hal itu, mari dengan segala kerendahan hati pulang sama-sama memiliki kehidupan ini. Kenapa? Karena yang punya jalan dari segala sesuatu hambatan yang mungkin Anda sedang melalui hal ini. Kak, terlalu klise untuk ngomongin. Ya, memang tampaknya klise, tapi cuma lewat Dia yang punya kehidupan ini, Tuhan Yesus, ya kita bisa peduli dengan segala kerendahan. Dengan apapun kebobrokannya kita, dengan apapun kondisi yang Anda, saya, kita semua lalui hari ini. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang keempat adalah apa? Kelemah lembutan. Kalau bersama Tuhan Yesus orangnya, Kak, lemah lembut itu maksudnya gimana, Kak? Apakah saya jalannya lemah lembut? Itu bukan lemah lembut, itu lemah lulai namanya ya. Maksudnya apa lemah lembutan? Kita punya hati yang lemah lembut. Ngomong berdasarkan kasih. Dan yang kelima adalah apa? Kesabaran. Kesabaran berbicara soal apa? Kadang bersama Tuhan itu cuma jawabannya satu. Tunggu. Jawabannya cuma satu. Tunggu atau tidak. Kalau tunggu itu artinya iya, tapi kamu perlu melewati satu hal, perlu melewati sebuah kondisi, perlu melewati satu dan lain hal. Tapi kalau tidak, jangan paksa untuk diterobos.
Ada hal yang kita nggak bisa paksakan untuk ada dalam kehidupan. Kalau di bahasa kasih ada word of affirmation. Gimana caranya mengafirmasikan hal tersebut kepada kondisi kita sebagai anak Tuhan? Word of affirmation, beri pujian kepada orang yang ada di sekitar Anda. Hari ini kamu kira-kira cak banget tuh. Kayaknya kurang tidur ya tadi. Ya bisa. Ya kamu ini lagi kerjain banyak hal. Kita bisa punya word of affirmation. Quality time. Anda bisa punya waktu yang berharga, quality time, baik secara kehidupan Anda pribadi dengan orang yang di sekitar Anda, maupun quality time dengan sang pemilik kehidupan Anda. Anda punya lutut yang seperti saya katakan tadi. Yang ketiga adalah giving, bagaimana memberi tanpa kita harus berpikir gimana yang akan kita terima nanti. Act of service adalah bagaimana Anda bisa melayani orang yang ada di sekitar Anda. Saya ngomong seringkali, wah kak, pelayanan itu berarti harus di panggung mimbar ya. Terlalu dini untuk kita ngomong pelayanan itu aja di panggung mimbar. Saya ngomong, ketika saya meninggalkan panggung mimbar di mungkin 10 atau 12 tahun lalu, saya ngomong kayaknya saya mau off dari pelayanan, saya mau kembali ke keluarga saya dan saya melayani ibu saya waktu itu pertama kali ibu saya sakit stroke. Saya ngomong ini pelayanan yang utama menurut saya. Gimana ceritanya orang di luar bisa mengalami satu hal yang luar biasa dari kita, tapi keluarga kita tidak merasakan keberadaan atau artinya kita di keluarga kita. Mungkin keluarga bukan berbicara soal keluarga secara utuh, tapi keluarga yang sudah Tuhan letakkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin Anda semua, kita semua di sini adalah keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa yang Anda rasakan sebenarnya juga kita sama-sama rasakan. Waktunya kita sama-sama punya waktu yang berkualitas untuk bertemu dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang kelima, physical touch adalah apa? Bukan menyentuh atau memeluk secara fisik, tapi waktunya kasih kita bisa memeluk bersama dengan kita. Kadang kita terlalu mikir jauh keluar sana, sampai kita lupa yang terlalu dekat itu tidak merasakan kita ada di situ. Saya masih panjang, tapi waktu saya tinggal 3 menit. Mungkin kata-kata ini kata-kata yang cocok untuk Anda. Yang punya sosial media boleh merekam ini sebagai konten di TikTok Anda. Itu biasa. Tapi ini kata-kata yang tadi pagi saya coba ketik untuk kita sama-sama. Berjalan dalam kasih adalah menjadi jawaban, bukan justru dipertanyakan. Artinya ketika Anda berjalan dalam kasih, harusnya Anda menjadi jawaban untuk sekitar Anda, bukan keberadaan Anda dipertanyakan. Ngapain sih orang ini hidup? Apa sih gunanya orang ini hidup? No, bukan seperti itu. Sekali lagi saya ulangi. Berjalan dalam kasih adalah menjadi jawaban, bukan justru pertanyaan. Menjadi rumah, bukan kehilangan arah. Menjadi teman, bukan justru sumber perpecahan. Karena Anda adalah tempat untuk pulang bagi hati yang terhilang, tempat merubah tangis menjadi tawarian, pengobat pelipur lara bagi hati yang bimbang, penyambung bagi jarak yang membentang. Karena Anda seharusnya menjadi bintang yang bersinar terang, bukan cahaya yang disimpan di bawah gantang. Tegakkan hatimu, kuatkan langkahmu, karena engkau dicipta bukan sekedar menjadi seekor belalang, namun engkau siap terbang tinggi laksana seekor elang. Maka mulailah berjalan dan jadilah alasan untuk setiap orang merasakan kasihnya ada dan melihat engkau di dalamnya dan ia di dalammu. Karena kita adalah jalan untuk pulang. Hari-hari ini kata pulang itu adalah kata-kata yang paling banyak di sosial media. Banyak lagu tentang pulang, banyak lagu akhir-akhir tentang rumah dan lain sebagainya. Dan hari ini waktunya kita sebagai orang yang berjalan di dalam kasih untuk menjadi tujuan seseorang boleh pulang dan menemukan ia ada di dalamku dan aku ada di dalam. Untuk mari kita sama-sama. Bapak, siang hari ini kami boleh selesai, tapi kami tahu engkau tak pernah